Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membawakan materi mengenai era dinasti Tuluniyah. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Sabrina Nahari Putri, Dimas Nur Akbar Palata, Wahyu Pratama, Seguja Muswaba. Materi yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dari era dinasti Tuluniyah. Dinasti Tuluniyah adalah dinasti kecil pertama di Mesir yang mendapatkan hak otonom dari pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Tuluniyah didirikan oleh Ahmad bin Tulun, seorang budak dari Asia Tengah yang dikirim oleh Panglima Thohir bin Al-Husain ke Baghdad sebagai persembahan untuk Khalifah Al-Ma'mun. Selanjutnya, sejarah terbentuknya. Dinasti ini didirikan oleh Ahmad bin Tulun tahun 868 Masehi. Ayahnya adalah seorang budak belian dari Turki. Panglima Thohir Ibnu Husain mengirimkannya kepada Khalifah Al-Ma'mun sebagai hadiah. Karena ketangkasan dan keprofesionalannya dalam militer, akhirnya Al-Ma'mun mengangkatnya menjadi Rais Al-Hars, kepala pengawal istana. Setelah bapaknya wafat, ibunya dikawini oleh Emir Baibek. Dengan bantuan Emir Baibek, Ahmad bin Tulun diangkat menjadi wali daerah Mesir dan Libya. Setelah beberapa lama menduduki jabatan itu, dimulailah memperteguh kedudukannya itu. Dibelinya beberapa orang budak bangsa Dailam dan bangsa Zanji atau Negro. Mulailah ia menyatakan maksudnya dengan terang-terangan, yaitu memutuskan hubungan dengan Khalifah di Baghdad. Di atas mimbar pada hari Jumat, ia menggantikan ucapan pujian kepada Khalifah dengan ucapan pujian kepada Ahmad bin Tulun sendiri sebagai Raja Mesir. Hasil pajak pun tidak dikirimkan lagi ke Baghdad. Akhirnya dikirimlah pasukan untuk menaklukkannya, tetapi tidak berhasil karena kedudukan Ahmad bin Tulun telah kuat, ditambah dengan simpati rakyat di Mesir kepadanya. Sebab selama ini mereka membayar pajak yang amat tinggi kepada Baghdad, padahal tidak ada yang tinggal buat Mesir sendiri. Setelah kedudukannya kuat di Mesir, tahun 868 memproklamirkan berdirinya dinasti Tuluniyah. Selanjutnya, para pemimpin dinasti Tuluniyah. Yang pertama, Ahmad bin Tulun, Abu al-Jaisib Humarawih bin Ahmad bin Tulun, Abu al-Asakir bin Humarawih, Abu Musa Harun bin Humarawih, dan Syaiban bin Ahmad bin Tulun. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas. Silakan. Oke, di sini saya menjelaskan kemajuan dinasti Tuluniyah. Dinasti ini walaupun hanya sebentar berkuasa atau 30 tahun saja, tapi memiliki prestasi yang patut dicatat dalam sejarah, yaitu berhasil membawa Mesir kepada kemajuan sehingga Mesir menjadi pusat kebudayaan Islam yang dikunjungi para ilmuwan dari pelosok dunia Islam. Dan dalam bidang arsitektur, telah meninggalkan bangunan Masjid Ahmad Ibnu Tulun yang bercorak Irak. Menaranya merupakan menara tertua di Mesir. Bangunan lain adalah Istana Khumar Waihi dengan memakai balairun dan dinding emas. Istana ini berada di tengah-tengah kebun yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang harum dan dilengkapi dengan kebun binatang. Dalam bidang kesehatan pada masa dinasti ini telah dibangun rumah sakit yang menelan biaya 80.000 dinar. Dan dalam bidang pertanian, perbaikan air di Pulau Raudah atau dekat Kairo yang pertama kali dibangun pada tahun 716 Masehi dengan berfungsinya kembali alat ini. Irigasi Mesir menjadi lancar dan pada gilirannya sangat membantu dalam meningkatkan hasil pertanian. Kemudian di bidang militer, terutama pasukan perang dan angkatan laut, dengan pasukan yang berkekuatan sekitar 100.000 orang dan 100 kapal perang. Dan di sini saya akan menjelaskan kemunduran dinasti Tuluniyah. Yaitu setelah Ahmad ibnu Tulun wafat, dinasti ini diteruskan oleh 4 orang amir, yaitu Khumarwaihi ibnu Ahmad, kemudian dilanjutkan oleh Jaish bin Khumarwaihi, setelah itu diteruskan oleh Harun bin Ibnu Khumarwaihi, dan amir yang terakhir adalah Syaiban ibnu Ahmad ibnu Tulun. Namun para pengganti Ibnu Tulun ini tidak ada lagi yang sekuat dia, yang membawa dinasti Tuluniyah kepada kemunduran. Oleh karena itu, menurut Ahmad Syalbi, dinasti Tuluniyah sebenarnya hanyalah kekuasaan Ahmad Ibnu Tulun saja.
Kemudian pada kematian Khumarwahi pada 895 Masehi merupakan titik awal kemunduran dinasti Tuluniyah. Persaingan yang hebat antara unsur-unsur pembesar dinasti telah memecah persatuan dalam dinasti. Amir yang ketiga, Jaish ibnu As-Sakir, dilawan oleh sebahagian besar pasukannya dan dapat disingkirkan pada 896. Adiknya yang baru berusia 14 tahun, Harun Khumarwahi diangkat sebagai Amir yang keempat. Kelemahan yang sedemikian rupa mengantarkan dinasti ini berakhir setelah amirnya yang kelima, yaitu Syaiban ibnu Ahmad ibnu Tulun, hanya memerintah 12 hari. Menyerah ke tangan pasukan Bani Abbas yang menyerang Mesir pada 905. Dengan demikian berakhirlah riwayat dinasti Tuluniyah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan dinasti Tuluniyah, yaitu Masjid Jami. Masjid Jami adalah Masjid Ahmad bin Tulun dibangun pada 876 Masehi dan rampung pada 879. Masyarakat yang terletak di kaki Bukit Jabal Yashkur diyakini masyarakat Mesir sebagai masjid yang penuh berkah karena dapat melakukan segala aktivitas keagamaan di dalamnya. Bisa dikatakan masjid ini merupakan salah satu peninggalan orisinil terpenting peradaban Arab Islam di Mesir. Dan Khonatir Ahmad Ibnu Tulun, yaitu peninggalan dinasti Tuluniyah yang bersumbangsi besar bagi kehidupan masyarakat Mesir ketika itu, adalah sistem saluran air atau khonotir. Masyarakat setempat menamakannya Khonatir Ahmad bin Tulun. Saluran ini terletak di daerah tenggara kawasan Al-Qata'i. Secara fisik, konstruksi saluran air yang disebut sejarawan dengan Asyikiyah ini menyerupai saluran yang ada pada masa kerajaan Romawi. Dan yang terakhir adalah klinik kesehatan, yaitu warisan lain dari dinasti Tuluniyah, Al-Maristan atau Albi-Maristan yang merupakan nama bagi sebuah bangunan yang berfungsi sebagai bagian klinik atau balai pengobatan umum bagi masyarakat non-militer dan budak yang sakit. Yang di Almaristan ini, semua warga boleh memanfaatkan fasilitas klinik tanpa membedakan latar belakang, suku, dan agama. Selain memberikan pelayanan kesehatan cuma-cuma, Almaristan juga memberikan kenyamanan layaknya rumah sakit modern. Oke, hanya itu saja yang kelompok 11 bisa sampaikan. Selebihnya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.